Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersama-sama kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita boleh bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih kami boleh menikmati kasih setia-Mu, kemurahan dan kebaikan di sepanjang umur hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memuji, menyembah-Mu, sebab itulah kerinduan hati kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Sekali banyak saat ku menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang
sembah, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku angkat hatiku, memandang kegusaanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, angkat hatiku, amin. Memandang kegusaanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, Kau ajaib, Kau ajaib, Kau mulia. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau Allah baik, Kau sungguh baik,
sangat baik, tiada yang seperti Yesus, tiada yang lain hanya Kau. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan Namamu. Yesus sama sepertimu, hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib, penolong yang dahsyat.
sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab di dalam-Mu kami aman, sebab di dalam-Mu kami tenang. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami kami puji Engkau. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Dan kami ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya
selamaku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu di dalam rohmu, di dalam diriku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu di dalam rohmu, di dalam diriku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab di dalammu kami tenang, di dalammu kami aman. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu dengan rasa bangga karena kami punya Allah yang seperti itu. Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau Tuhan yang memberikan anugerah dalam hidup kami. Bapak, terima kasih, kami mau terus hidup di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami, supaya kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita akan melanjutkan renungan harian saat teduh kita pada hari ini sampai di pasal yang ketiga dari 1 Raja-Raja tentang Salomo memohon hikmat. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang pertama. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku,
Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi, sekembalinya ke Yerusalem, berdiri Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan, kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Saya akan teruskan langsung saja di perikop yang berikutnya, ya, karena ini nanti berhubungan. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati, dan yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, ini tentu sudah sering kita dengar kisahnya, kisah tentang bagaimana Salomo berdoa meminta hikmat, dan tidak lama kemudian teruji dengan kasus perebutan seorang bayi, ya, dengan eh, sangat bijaksana dan sangat berhikmat, ya, di luar dugaan, ya, Salomo berhasil memecahkan
masalah dari perebutan bayi tersebut, oleh karena hikmat yang eh, didapat daripada Tuhan. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Ya, mungkin singkat saja. Yang pertama tentu kita melihat bagaimana sebuah doa dijawab di dalam cerita ini. Ya, bahkan doa itu dijawab pakai bonus lagi. Ya, bukan hanya apa yang diminta yang dijawab, tetapi ada bonus-bonus lainnya. Ya, kita melihat dasar latar belakangnya bahwa Salomo memerintah Israel menggantikan ayahnya Daud dengan umur yang masih sangat muda, ya. Tentu dia masih belum berpengalaman dan harus menggantikan Daud, raja yang besar, ya, raja yang sukses, raja yang sudah berhasil, raja yang namanya cukup tenar, ya, sudah raja yang berani, yang banyak mengalahkan musuh-musuhnya. Tentu tidak gampang bagi Salomo untuk apa namanya, untuk meneruskan tahta kerajaan ayahnya. Dan ketika ada kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan berkenan kepada Salomo dan meminta Salomo untuk meminta sesuatu, ini sesungguhnya, ya, kalau 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 manusia yang wajar kan diberi kesempatan satu permintaan, ya, yang ini menjadi permintaan yang tentu sangat penting, ya. Kebanyakan kita mungkin akan meminta umur panjang, ya, akan meminta apa namanya, kejayaan dari katakanlah kerajaan atau organisasi yang kita pimpin, ya, atau mungkin untuk amannya Salomo bisa aja meminta untuk nyawa daripada musuh-musuhnya, ya. Karena apa? Karena untuk mempertahankan kerajaannya. Tapi secara luar biasa, ya, di luar dugaan, Salomo tidak meminta itu semua. Tapi dia meminta yang kita tahu, ya, hati yang memahami untuk memecahkan perkara-perkara, ya, atau yang kita sebut dengan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, saya belajar dari sini, ya, bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan dan doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang tujuannya bukan untuk diri sendiri, ya, tapi doa untuk bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Hikmat untuk bisa memecahkan masalah tentu adalah kita tahu bahwa itu bukan untuk diri Salomo sendiri, tapi bagaimana dia rindu menjadi berkat bagi kerajaannya, ya. Dan akhirnya terbukti bahwa selama sejarah Israel di bawah pemerintahan Salomo, Israel mengalami masa keemasan, ya, masa kejayaan, ya, masa yang sangat hebat. Kerajaan-kerajaan lain sangat segan kepada Salomo dan Israel pada waktu itu, ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa ternyata, ya, doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang tidak berfokus kepada kepentingan diri kita sendiri, ya. Tentu tidak salah berdoa untuk diri sendiri, ya, tetapi kalau kita belajar dari perikop ini, ya, mari kita berdoa tentu untuk kita boleh menjadi berkat, ya, bagi orang lain. Doa untuk fokus kepada kepentingan orang lain, doa untuk orang lain. Dan ternyata ketika Salomo berdoa untuk hal yang uh, untuk kepentingan orang lain, nah Tuhan justru memberi bonus, ya, memberi bonus kekayaan, memberi bonus kebesaran, ya, memberi bonus yang lain-lainnya yang tadinya tidak diminta oleh Salomo, ya. Dan ini menjadi apa namanya, pelajaran atau prinsip bagi kita, ya. Saya waktu masih mula-mula bertobat, ya, memang sudah lama mendengar kebenaran ini, ya, kebenaran bahwa jarang sekali berdoa untuk apa namanya, untuk
diri sendiri ya, karena waktu masih muda diajarkan bahwa Tuhan mengerti kebutuhan-kebutuhan kita karena kita adalah anak-anaknya ya. Jadi jarang sekali berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan sendiri. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Bapa kita ya. Bapa yang sebelum kita meminta, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan ya. Jadi sekali lagi, mari hari ini kita belajar berdoa ya, untuk bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat ya, salah satunya lewat hikmat hati yang penuh hikmat untuk bisa memecahkan masalah-masalah banyak orang. Yang kedua, tentu kita belajar pentingnya hikmat di dalam hidup ini ya. Menjadi pintar ya tentu tidak salah ya, tetapi pintar bisa didapati dari bangku kuliah, bangku sekolah, bangku pendidikan ya. Tetapi untuk berhikmat ya tentu ini di atas pintar itu sendiri ya. Tidak bisa kita dapati dari bangku pendidikan di sekolah ya. Nah, Salomo sendiri menuliskan rahasia bagaimana dia bisa memperoleh hikmat ya. Di dalam kitab Amsal dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengertian. Jadi kalau kita rindu memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka mau nggak mau jalan satu-satunya adalah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam hidup kita, ya, yang terus-menerus menjaga hidup kita, hidup di dalam takut akan Dia, hidup di dalam hormat, takut dan gentar, ya. Kemarin waktu Natal, ya, kita belajar bagaimana Natal bukan hanya bicara soal perayaan ya, tapi Natal juga berbicara soal pertobatan. Kenapa? Karena Natal bukan hanya bicara soal Yesus lahir, tapi juga mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang sebagai raja, ya, raja yang akan memerintah. Kalau dia datang sebagai raja, maka hidup kita harus hidup dengan rasa takut akan dia, rasa hormat akan dia, meninggalkan setiap dosa yang ada ya, dan selalu bertobat setiap saat. Jadi takut akan Tuhan itu bicara soal pertobatan setiap hari di dalam kehidupan kita, menjauhi apa yang perlu kita jauhi. Ya, mungkin dua hal itu yang saya bisa sharingkan pagi ini. Ya, jadi sekali lagi berbicara soal doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang berfokus untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan kita membutuhkan hikmat yang kita dapat lewat hidup takut akan Tuhan, hidup dengan penuh pertobatan setiap saat di dalam kehidupan kita. Ya, itu aja Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi, mari kita coba renungkan hidup kita. Kita coba introspeksi hidup kita. Apakah isi doa-doa kita didominasi dengan segala permohonan, permintaan yang hanya tertuju dan berfokus kepada diri kita? Atau kita memang sudah membangun sebuah gaya hidup, apa yang kita minta kepada Tuhan itu bukan untuk kita, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Toh walaupun ujungnya itu kita yang menikmati juga. Kan Salomo minta hikmat, berarti dia jadi orang yang berhikmat. Dia terima. Dan itu untuk berkat jadi orang lain. Dan seperti yang Pak Rami tadi katakan, ini doa yang Tuhan jawab bahkan lebih dari apa yang kita minta. Karena kita punya Bapa yang murah hati. Nah, jadi hari ini kita diingatkan, mari hidup ini bukan hanya bicara tentang aku dan aku, tapi mari milikilah mindset, milikilah sikap hati, hidup ini mau jadi berkat bagi orang. Bahkan itu dimulai dari cara kita berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah ketika kita berdoa seperti ini, seperti Pak Rami tadi katakan, Tuhan menjawab dengan jawaban iya, bahkan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Berbeda dengan apa yang pernah ditulis oleh Yakobus. Ada begitu banyak orang berdoa,
malah salah doanya. Makanya kenapa dijawab dengan kata-kata tidak oleh Tuhan. Udah minta, ngotot, dan Tuhan ngomong enggak. Kenapa? Karena Yakobus mencatat ada orang-orang yang berdoa minta itu hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, itu doa-doa yang seperti itu yang akan dijawab Tuhan dengan kata-kata tidak. Jadi perhatikan Bapak Ibu, Tuhan selalu jawab kok doa kita. Tapi jawaban Tuhan itu bisa iya, bahkan pagi hari ini kita diingatkan iyanya plus bonus lagi. Atau Tuhan ngomong, tunggu, kamu belum siap. Atau bahkan Tuhan berkata, tidak. Nah, jadi coba kalau jawaban Tuhan itu tidak atas doa kita, coba dikoreksi ulang. Kenapa? Apakah itu hanya untuk memuaskan keinginan kita dan ujungnya itu bisa mencelakakan sendiri diri kita. Nah, jadi mari hari-hari ini kita lebih cermat lagi mencermati hidup kita, bahkan lebih cermat lagi di dalam berdoa, menaikkan permohonan. Walaupun tentu lebih baik seperti Pak Ramli bilang tadi, kita punya Bapak yang sudah jauh lebih dulu tahu apa yang terbaik bagi kita. Tapi sekali lagi nggak salah untuk berdoa Bapak Ibu. Dan kemudian tentu apa yang sudah kita terima dari Tuhan itu harus kita salurkan bagi orang lain. Sehingga di perikop yang kedua ya Salomo langsung mempraktekkan hikmat yang datang daripada Tuhan. Yang dimulai dengan takut akan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu ada mau menambahkan sesuatu dari apa yang didapat dari kisah pagi hari ini. Karena sungguh kita butuh hikmat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Apalagi di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Silakan, Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Heng, nanti ditutup sama Pak Ramli. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih setia pada kami semua, suami istri, anak-anak, anak cucu, dan menantu, serta seluruh yang berhubungan darah dengan kami. Kami juga bangga menjadi Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam setiap kehidupan kami semua. Engkau telah memberikan kami ya Tuhan kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu yang telah kami terima dengan sukacita dan dengan penuh ucap syukur pada Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi ini sebelum kami naikkan setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus, Engkau terlebih dahulu ampuni setiap dosa atau pelanggaran kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari indah ini ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah, memuji, muliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan kami telah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semoga setiap firman yang telah kami terima boleh diterima dan boleh kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap anak Tuhan di dalam segala kehidupan kami dan dapat menjalani hidup ini ya Tuhan, takut akan Tuhan. Dan Engkau juga berikan ya Tuhan kami hikmat ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri ya Tuhan Yesus. Dan setiap doa kami boleh ini berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan ya Tuhan yang sudah setiap firman yang telah kami terima ya Tuhan, Engkau tanamkan tiap-tiap hati kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu, Pak Dr. Ramli ya Tuhan, yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi secara khusus ya Tuhan. Bahkan Engkau tambah-tambah kapasitas dalam pelayanan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati ya Tuhan apapun yang dikerjakan Pak Dr. Ramli ya Tuhan Yesus. Sebagai profesi sebagai dokter ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Demikian anak dan istrinya Tuhan, Kau juga berkati dan Kau juga akan berikan jawaban yang pasti ya Tuhan dalam tiap doa dan pergumulan ya Tuhan Yesus. Demikian tiap kami yang ada di grup Goram dia ini ya Tuhan Yesus.
Engkau juga berkati setiap pergumulan kami, persoalan kami ya Tuhan. Dan selalu ada ya Tuhan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik buat kami semua, supaya kami boleh menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, boleh kami mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan apabila ada teman yang di crowd dia ya Tuhan yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa bibir-Mu yang Kau pulihkan, Kau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan. Kami juga doakan ya Tuhan untuk kota Jambi dan sekitarnya Tuhan Yesus. Engkau tetap berikan keamanan, kedamaian ya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus. Buat Bapak Ibu Siregar ya Tuhan. Yang mau berangkat ke Jember ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lancarkan perjalanannya ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga ya Tuhan sehati ya Tuhan berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Beserta pemerintahnya Tuhan Yesus. Engkau berkati. Tetap bersatu dan Engkau jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri tetap setia ya Tuhan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dari kota sampai ke desa-desa terpencil sekalipun ya Tuhan Yesus. Supaya tetap ada keamanan, damai, sejahtera, dan seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari para pemimpin, dari pusat, Bapak dan Wakil Presiden ya Tuhan, para menteri dan jajarannya, dan pemerintah daerah ya Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar, demi kemajuan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan juga Engkau Tuhan beri roh hikmat takwakan Engkau ya Tuhan Yesus, supaya umat Kristiani ya Tuhan, dapat dengan bebas beribadah pada Engkau, dan terutama dalam bulan Desember ini dapat merayakan Natal ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau, dari kota sampai ke desa-desa ya Tuhan Yesus. Dan kami juga ya Tuhan doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan, Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus, untuk kesejahteraan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga ya Tuhan tak lupa ya Tuhan serahkan seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi ya Tuhan, bersatu dengan hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya untuk unity dan bersatu memberitakan kabar baik-Mu dan amanat agung-Mu, dan boleh menjadi garam dan terang serta menjadi surat terbuka hingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau bisa datang bertobat ya Tuhan, sehingga menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut bertulut, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami ya Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang baik dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pagi hari yang indah ini kami telah bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan, meninggikan namamu. Kami telah mendengarkan nasihat daripada firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengkoreksi, mengintrospeksi doa-doa kami, biarlah doa-doa kami dipenuhi untuk tujuan menjadi hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami senantiasa rindu untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, supaya hidup kami boleh memperoleh hikmat yang mampu memecahkan, menyelesaikan, mengatasi begitu banyak persoalan di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang melakukan banyak mukjizat di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang akan kami rencanakan, apapun yang kami lakukan Tuhan sepanjang hari ini, mungkin
kami akan menyelesaikan beberapa masalah. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang hadir, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang limpahkan kasih karunia kepada kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan hadir dalam hidup kami dan senantiasa ada di dalam seluruh kehidupan kami. Dan akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Ramli. Ya, Pak. Semalam itu kenapa itu Bu RT tidak hadir tuh? Hadir Pak, malam Pak. Ada kok Pak, di fotonya kan ada, videonya lagi malah. Ada ya? Bapak